materi kita. Nah, sebelumnya dengan Bu Dila, saya ingin tahu kalian belajar apa sih di bab terakhir kemarin, di pertemuan Sabtu kemarin? Ada yang mau volunteer untuk menyampaikan ke saya, karena saya juga nggak tahu ya, saya nggak masuk ke kelas kalian hari Sabtu kemarin, jadi saya kurang tahu. Mungkin ada yang mau kita diskusi gitu, diskusi kalian tuh udah belajar apa sih sama Bu Dila kemarin terakhir gitu. Ada yang mau jadi volunteer? Maunya ditunjuk? Jangan dong, jangan ditunjuk dong, ayo dong. Oke, mungkin kalian masih malu ya sama saya. Kita masih pertama kali, tapi ibunya udah SKSD banget gitu kan. Oke, mungkin saya tunjuk ya. Ya, kalau ditunjuk pada hilang, jangan kayak gitu dong. Jangan kayak gitu, nggak boleh. Kalian udah gede, nggak boleh kayak gitu. Tadinya udah sampai 70, udah tiba-tiba hilang gitu sampai 58. Nggak boleh kayak gitu. Kalian udah dewasa, udah ini harus siap konsekuensinya. Ya, jangan ditiru teman-teman yang seperti itu. Oke, mungkin kan nggak berat kan ya, cuman ngobrol doang sama saya. Mungkin Tasya, Anastasia Ginting, Tasya berhubung oh iya, Tasya itu asisten tutorial saya ya. Jadi eh, mungkin saya kenal kenal sama Tasya. Tasya bisa minta tolong Tasya. Kemarin kalian belajar dengan Bu Dila itu sampai apa ya? Enggak apa-apa ya, kalian buka buku boleh, kalian buka internet boleh, kalian buka catatan boleh, gak masalah. Yang penting jangan menghilang kayak gitu. Gak bagus itu. Teman-teman yang lain tolong diingatkan kalau ada yang seperti itu ya. Kalian udah besar, udah dewasa, udah semester 4. Hanya cuma ingin saya bertanya, ingin di ini eh, harus inilah, jangan, harus mental baja, jangan mental tempe, oke? Tasya, saya tanya aja Tasya. Iya, Bu. Tasya kemarin sama Bu Dila terakhir belajar apa Tasya? Belajar ini, belajar Baca aja nggak apa-apa, baca aja nggak apa-apa Tasya, saya nggak marah. Ya bisa diulangi nggak? Suaranya agak putus-putus. Oh iya, maaf Bu, di sini hujan deras. Iya, di sini juga hujan. Belajar feature properties of the compound poison plastic. Properties. Mungkin kalau nggak tahu Indonesianya bisa di further properties of the compound poison class ya, maksudnya ya. Sudah sampai ke compound poison ya. Mungkin teman-teman bisa bantu Tasya sih. Kita di sini diskusi aja ya. Nggak melulu saya emang di sini dosen, tapi saya ingin kita bareng-bareng belajar bareng gitu. Bukan karena saya mengajari, jadi saya ini enggak, kita belajar bareng di sini. Kalian kemarin belajar kompon Poisson. Ya. Ayolah guys.
Suara saya nggak terdengar kah? Oke, maka terdengar. Kalau begitu, tolong pertanyaan saya dijawab. Kemarin kalian belajar kompon Poisson, benar atau tidak? Benar, Bu. Oke, oke. Oke, benar. Nah, mungkin kalian masih malu-malu sama saya ya, atau saya nggak galak kok teman-teman. Insya Allah enggak. Oke, kita mau melanjutkan apa yang Bu Dila telah ajarkan kepada kalian semuanya. Nah, bab selanjutnya itu adalah mixed frequency distribution. Jadi di sini kalau kompon Poisson itu kan juga diperoleh dari dua distribusi ya, kalau nggak salah ya. Di situ ada distribusi kalau nggak salah rumusnya itu PS itu PM PN PM PMZ, gimana ya, saya lupa deh kalau rumus ininya. Ada yang mau menambahkan? Oh, salah. Ini itu harusnya S-nya di sini, ini Z ya. Nah, ini adalah primary. Kalau yang ini itu secondary ya. Oke, untuk mixed frequency distribution itu kita juga akan belajar tentang mix berarti kan gabungan ya, menggabungkan dua distribusi atau lebih gitu nanti ke depan, di mana nanti sama sih seperti yang Bu Dila kemarin sampaikan begitu. Kalau PN itu misal dia adalah banyaknya kejadian ya, banyaknya klaim ya, banyaknya kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim. Kalau yang PM itu adalah banyaknya klaim dari setiap kejadian N, dan juga maka PS-nya itu adalah total ya, total jumlah klaim dari kejadiannya. Ini banyaknya kejadian yang mengakibatkan klaim klaim. Kalau yang secondary itu banyaknya klaim. Kemudian kalau mau ada yang bertanya, silakan bertanya ya. Nggak apa-apa. Dari setiap kejadian. Nah, kalau ini total jumlah klaim dari setiap kejadian N. Teman-teman, saya izin off cam ya, karena entah mengapa jaringannya sudah mulai tiba-tiba laptopnya mati, hitam sendiri gitu. Oke. Dari setiap kejadian N. Teman-teman jangan tidur ya. Mungkin cuacanya lagi mendung-mendung hujan gitu, tapi saya harap kalian tetap stay ya. Oke? Janji ya sama saya ya. Hai. Kedengeran nggak suara saya? Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu. Oke. Baik, Bu. Ya, jangan bubuk cantik. Nah, teman-teman di sini beberapa distribusi kompon itu muncul tidak hanya dari proses compounding. Jadi memang ya seperti yang saya tadi utarakan, bahwa penggabungan dua buah distribusi itu nggak hanya dari cara yang tadi dari
distribusi maaf, primer dan juga sekunderinya. Nah, ada satu lagi pada subbab ini khususnya kita akan menggunakan teknik mixture distribution dengan satu atau lebih parameter sebagai variabel acak. Nah, kalian kalau nggak salah sih sudah pernah gini dengan Budila. Budila juga sudah menyampaikan ke saya, Bu, di bab sebelumnya itu saya sudah menjelaskan tentang mixing distribution, tapi mungkin ini akan apa ya lebih ini ya apa namanya mengulang lagi sih di sini banyak yang mengulang lagi. Nah makanya harus dibuka lagi bukunya ya. Dan saya tidak akan menerangkan apa yang telah Budila ataupun Budian telah apa namanya dipaparkan kepada kalian. Jadi silakan untuk siap sendiri untuk membaca lagi apa yang sudah beliau-beliau berikan kepada kalian. Nah, contohnya itu mixing distribution dari distribusi gamma dan juga Poisson itu menjadi binomial negatif. Ini itu ada di bab berapa ya kalau saya boleh ini sebentar saya itu di section 6.3. 6.3, jadi sebelumnya kalian sudah belajar ini yaitu tentang the negative binomial distribution. Nah, di situ udah ada mixing antara gamma mixture dan juga Poisson sehingga dia menjadi distribusi binomial negatif. Nah, diasumsikan bahwa parameter yang didistribusikan ke populasi dengan pengambilan sampel itu mempunyai dua cara. Yang pertama itu pastinya pemilihan parameter ya, pemilihan parameter ini dan kemudian menghasilkan kesimpulan menggunakan nilai parameter tersebut. Nah, ini itu nanti akan kita gunakan untuk caranya yang akan kita gunakan untuk memixture atau mixing dari beberapa distribusi. Some distribution. Nah, contohnya dalam kehidupan nyata atau interpretasinya itu misal ya, kita kan belajar asuransi, di sini asuransi umum. Ya bisa sih dalam asuransi jiwa juga pun bisa sih. Dalam asuransi mobil, nah di sini contohnya asuransi mobil, untuk menentukan premi diperlukan informasi dari pemegang polis, itu seperti usia, pengalaman, riwayat pelanggaran, riwayat kecelakaan, dan juga variabel lainnya. Karena akan selalu ada beberapa variasi residual dalam risiko kecelakaan, maka diperlukan adanya mixing distribution baik discrete dan juga continue. Apa sih maksudnya di sini? Ada yang bisa menjelaskan kata-kata ini enggak? Jangan pada lift, saya nggak mau. Ini udah 66 partisipan. Bukan, tinggal hilang satu. Dan kayak gitulah, kalian udah gede, masa mau kayak gitu terus? Ada yang mau sebagai volunteer menjelaskan kata-kata ini, menginterpretasikan ini? Tiara? Saya menyebut nama saya sendiri, Tiara. Tiara ada nggak, Tiara? Oke, Tiara. Tiara, ini ada kata-kata di sini bahwa contoh dalam mixing distribution, contohnya itu di asuransi mobil. Tiara bisa sambil lihat ya di situ. Nah, dari kata-kata itu Tiara bisa ambil kesimpulan apa? Maksudnya bisa nggak menginterpretasikannya? Mungkin teman-teman masih ada yang bingung gitu di sini. Yang contoh ini ya. Tiara. Tiara, hai Tiara.
Tiara, sudah dibaca belum Tiara? Tiara, Iya, Bu, sudah coba. iya, gimana? Bisa mengutarakan ke teman-teman nggak? Oh iya, teman-teman nanti di akhir perkuliahan mohon yang rombel B jangan live dulu ya. Saya mau minta tolong untuk mau screenshot terlebih dahulu. Jadi untuk rombel B tetap stay di dalam Zoom. Saya minta waktunya 1 menit untuk screenshot. Gimana Tiara? Teman-teman ada yang mau bantu Tiara? Oh saya dicuekin sih teman-teman. Apa suara saya tidak terdengar? Izin menjawab Ibu. Boleh Edward, silakan Edward. Ya ampun, kamu penolongku. Cepet, kenapa? Maaf, Bu. Tadi Hmm? Ongki Luan mau menjelaskan, Bu. Ongki dulu kali, Bu. Ongki. Oke, Ongki boleh. Nanti Edward selanjutnya ya Edward. Silakan Ongki. Baik Ibu, menurut pemahaman saya dari asuransi mobil ini untuk menentukan preminya ini ada beberapa variabel yang menentukan preminya seperti usia, pengalaman dan lain-lainnya. Nah, di sini kita membutuhkan beberapa distribusi seperti kalau untuk usia sendiri seperti yang kita tahu kita membutuhkan distribusi kontinu dan ada juga beberapa variabel membutuhkan distribusi diskrit. Jadi mungkin kalau untuk menentukan premi dari asuransi ini butuh dari gabungan dari distribusi diskrit dan kontinu berdasarkan variabel-variabel yang sudah ada, Ibu. Oke, Ongki, thank you. Makasih banyak ya, Ongki ya. Ya, benar banget ya kata apa yang disampaikan oleh Ongki bahwa di sini itu memang diperlukan banyaknya distribusi karena di sini kan banyak kalau kalian nanti belajar teori kredibilitas di semester 6 informasi-informasi ini nanti dinamakan sebagai risk factor gitu. Risk factor yang nantinya akan dipakai untuk dalam penentuan premi kredibilitas untuk tahun berikutnya kayak gitu. Nah, risk factor ini benar mempunyai beberapa distribusi yang terkait gitu. Nah, usia, pengalaman, mungkin di sini ada pendapatan juga ya, severity-nya, kemudian riwayat kecelakaan. Nah, ini nantinya akan digunakan dengan ya diolah lah ya dengan metode dengan metode baik Bayesian maupun nanti ada Bullman dan lain sebagainya nanti akan digunakan untuk penentuan premi kredibilitasnya. Jadi mixing distribution ini memang diperlukan di awal ya. Jadi diperlukan kalian sebagai pengetahuan awal kalian untuk menentukan premi kredibilitas dari suatu polis begitu. Oke, mungkin terima kasih Angki ya. Kita berangkat ke Nah, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lagi. Nah, tadi kita sudah untuk
pengawalan atau preliminary kita seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak. Kalau enggak, kita masuk ke bagaimana penghitungan atau perhitungan mixing distribution ini. Nah, penghitungannya itu di sini dimisalkan yang bentar. Dimisalkan untuk PZ given theta atau bersyarat theta gitu ya. Kondisional ya, ini kan peluang kondisional gitu ya. Conditional probability adalah PGF. PGF itu fungsi pembangkit peluang. Mungkin dengan Budila dinamakan fungsi pembangkit peluang. Nah, di kalian bisa ambil ini beberapa di appendix gitu ya. Appendix buku Klukman itu sudah banyak, itu misal dinyatakan sebagai AXN gitu ya. Dari jumlah kejadian. Misalnya klaim, jika parameter risiko diketahui theta, oke, karena ini kan bersyarat theta ya. Parameter theta ini contoh ya, contohnya parameter itu misalnya adalah posisi Poisson. Poisson berarti misal dia lambda gitu, lambda yang diinterpretasikan sebagai, nah lambda ini yang merupakan bisa lambda, bisa theta, kan tergantung penyimbolannya ya, terserah gitu kan. Baik, di sini diinterpretasikan sebagai pengukuran resiko yang merupakan jumlah kejadian yang diharapkan dalam periode waktu tertentu. Jadi di sini tetanya ini adalah hasil pengukuran resiko yang merupakan jumlah kejadian yang diharapkan dalam periode waktu tertentu. Jadi di sini itu sudah tetanya itu misal berdistribusi Poisson. Gitu. Nah, kemudian misalkan U theta ini adalah probabilitas dari theta besar dikurangi kurang dari sama dengan tetanya. Nah, dia adalah CDF, fungsi distribusi kumulatif ya, dari tetanya, di mana theta adalah parameter risiko dari variabel acak, dan U tetanya itu merupakan probabilitas ketika nilai ya, ini kan CDF ya, jadi nilainya itu tidak melebihi theta ya, sesuai dengan definisi dia di awal, dia peluang dari theta kurang dari sama dengan theta besar kurang dari sama dengan tetanya. Nah, di sini untuk U kecil tetanya adalah PF atau PDF dari si theta itu. Sehingga mixing distribution-nya, sehingga ya ini perumusan bagaimana kita bisa membuat suatu distribusi awal gitu, mixing atau gabungan dari dua distribusi itu, yaitu kita disimpulkan dengan PZ. PZ itu misal distribusinya kontinu, itu integral dari PZ given theta atau bersyarat theta dikalikan dengan PDF atau PDF ya, PDF tetanya D theta. Jadi dia merupakan perkalian dari PGF-nya, integral kemudian perkalian dari PGF-nya dikalikan dengan PF-nya. Ini kalau case-nya conditional probability. Nah, ini juga karena dia integral, otomatis dia adalah distribusinya adalah kontinu. Nah, untuk yang kedua, apabila dia diskrit, maka ya dia adalah, ini ada sigmanya ya teman-teman ya. Coba saya lihat. Sepertinya saya, ada kurang menulis. Jadi di sini ada sigma dari J ya, pastinya J dari 1 sampai N. Nanti teman-teman ditulis lagi ya yang baik gitu. Kalau mixing distribution untuk discrete itu sigma dari peluang bersyarat Z dengan syarat theta J dari J sampai dengan 1 sampai dengan N misalnya dikalikan dengan PF-nya yaitu U theta J. Kita misalkan ini sebagai persamaan 1. Nah, ini untuk kondisional.
Sedangkan apabila PGF-nya itu tak bersyarat atau unconditional dari jumlah kejadian, di mana rumus yang dipilih bergantung pada, nah maksudnya baik itu kontinu maupun diskrit, kita punya rumus yang baru ataupun formula yang baru, yaitu PK-nya sama dengan integral dari PK theta U, theta D, theta, ini jika kontinu, dan jika diskrit adalah sigma dari PK theta J kali UJ. Kita misalkan sebagai persamaan 2. Ini jika dia itu unconditional ya, atau tidak bersyarat. Nah, mixing distribution yang dilambangkan dengan, saya kayaknya ada yang kurang, sorry, ini, ini, kenapa ya saya kurang. Nanti bisa dilihat di buku Klukman kalian ya, kalau kurang ini, yang dilambangkan dengan U theta dapat berupa tipe diskrit ataupun kontinu, bahkan kombinasi tipe diskrit dan kontinunya. Discrete mixture itu otomatis dia fungsi mix atau pencampurannya bertipe discrete, dan juga sebaliknya kalau continuous mixture berarti dia continue. Nah, ini tunjukkan bahwa zero modified, kalian pasti udah dapat gitu ya, saya nggak akan ngulangi lagi gitu. Mungkin untuk dibuat dengan menggunakan campuran 2 titik. Nah, mungkin untuk sekilas atau ini yang perlu kalian ini lagi gali lagi, itu kalau zero modified itu dia punya persamaan seperti ini, sehingga untuk F0-nya dimisalkan dengan P. Jadi P1 min P, P2 Z-nya. Ini adalah campuran 2 titik diskrit dari distribusi degenerasi yang menempatkan semua probabilitas pada 0 dan distribusi dengan PGF-nya P2Z. Nah, itu PGF-nya ya, PGF-nya yang ini, PGF-nya. Ini juga merupakan distribusi kompon Bernoulli. Jadi silakan dibuka lagi ya untuk zero modified-nya. Sepertinya sudah dengan Budila, mungkin Budila, karena Budian kan di awal-awal mungkin belum ada. Untuk clue-nya itu kita pakai yang PMZ-nya ini. Lanjut untuk yang kedua, untuk 3 contoh ini mungkin saya nggak akan terlalu mendetail begitu ya teman-teman. Kalian juga bisa buka di buku kalian halaman 112. Saya waktu Budian meminta kalian untuk memfotokopi, saya di situ juga ada, jadi silakan buka bukunya di halaman 112. Di situ ada example 712. Di sini mengatakan bahwa tentukan untuk mix binomial dengan beta. Jadi binomial dimixkan dengan beta. Itu secara distribusi dia dinamakan sebagai binomial beta atau negatif hipergeometrik ataupun polia Eigenberger. Nah, nanti silakan kalian cek ya, maksudnya untuk searching apakah memang distribusinya seperti ini atau tidak. Nah, untuk distribusi beta itu sendiri mempunyai PDF seperti ini, sehingga ketika dimixkan kan kita tadi karena dia itu unconditional ya, unconditional PK-nya itu integral dari PK theta J dikalikan dengan U theta J. D theta ya. Nah, karena di sini tetanya itu dimisalkan dengan Ki, maka ininya kita pakai parameter Ki ya. Jadi untuk UQ-nya itu sendiri ini dimasukin, ini UQ. Kemudian untuk PK-nya itu ini. PK-nya itu kan tadi itu adalah ini kan PDF ya, ini si PDF si beta. Nah, kalau yang ini itu PGF
binomial. Coba kalian cross check lagi apakah benar PGF-nya seperti ini di appendix ya. Kalau nggak salah sih benar. Kalau nggak salah, iya benar ya. Kalau nggak salah benar. Benar ya, untuk PGF-nya itu kalian bisa lihat di halaman 506. PGF dari si binomial itu MK Ki pangkat K 1 min Ki M min K. Jadi gitu ketika kita hitung ternyata dia punya fungsi gamma ini. Jadi ini diintegralkan dan dia memperoleh fungsi gamma ini dan dihitung lagi dia adalah kombinasi dari A min K kalikan min B min M min K min A min B M. Nah, ini nanti tugas kalian untuk mencari tahu gitu, kenapa seperti itu. Ada lagi satu contoh lagi sebelum kita masuk ke mix Poisson begitu, teman-teman. Jadi contoh yang ketiga ini, aduh, laptop saya izin off bentar ya, karena laptopnya udah mulai. Misalkan PF ataupun PF dari negatif binomial atau kalau kontinunya kan PDF kan, fungsi peluang, maaf ini fungsi peluangnya untuk negatif binomial distribusi dengan pencampuran ataupun gabungan dengan parameternya itu B sama dengan 1 plus beta pangkat min 1 dan P itu adalah distribusi, dia mempunyai distribusi beta, maka mix distributionnya itu dinamakan sebagai generalis Waring distribution. Jadi banyak sekali memang distribusi kita apabila sudah menggabungkan beberapa distribusi yang memang sudah ada gitu. Seperti tadi ada beta binomial, ada negatif hipergeometrik, kemudian ada polya, gitu kan. Di sini ada lagi yang baru generalis Waring distribution. Nah, menurut tadi ya ini kan sama kan, ini kan beta ini ini sudah digabung ya teman-teman. Jadi tadi kan kita punya untuk di sini mungkin UP namanya kali. UP itu plus B per theta A theta gamma A gamma B kalikan Ki, di sini mungkin nama ininya apa ya? A kali ya. Sorry, ini P. PA 1 min P 1 min B min 1. Benarkah? Oh ya. Ini amin 1, sorry. Ini amin 1 untuk UP-nya, kemudian untuk satunya itu negatif binomial ya. Negatif binomial bisa kalian cari negatif binomial itu di appendix itu apa ini? Teman-teman nggak tidur kan? Belum. Tidak, Bu. Masih menyimak ya. Memang masih saya jelaskan, nanti ada gilirannya kalian untuk menghitung. Nah, ini sambil kalian ada bukunya kan, ada yang bisa menolong saya untuk cari PK dari negatif binomial di appendix kalian. Ya, nanti dicari ya untuk PK-nya itu di sini. Nah, ini masih berbentuk ini apa namanya perhitungan R plus K min 1 beta K per K faktorial 1 plus beta R plus K. Nah, ini bisa dijadikan fungsi gamma ya, maksudnya perhitungannya bisa diinikan jadi fungsi gamma menjadi seperti ini. Nah, kemudian dihitung lagi tugas kalian untuk
gimana caranya dari UP ini dan PK ini bisa menjadi ini ya, apa dua apa namanya perhitungan seperti ini. Nah, ketika B sama dengan 1 disebut sebagai Waring distribution, dan ketika R sama dengan B sama dengan 1 itu Yule distribution. Nah, nanti kalian kaji lagi kenapa menjadi seperti itu. Mungkin kalian bisa searching gitu apa sih distribusi Waring distribution dan juga Yule distribution. Nah, lanjut ke pembahasan kita selanjutnya yaitu mix Poisson distribution. Jadi yang pertama mix Poisson distribution itu sepertinya juga sebelumnya saya nggak bisa ini ya apa namanya tidak membahas bab sebelumnya karena ini memang bab-babnya sebelumnya semua gitu. Mix Poisson distribution mempunyai beberapa sifat yang menarik. Nah, sebelumnya juga Bu Dila itu menyampaikan memang Poisson itu kan ada beberapa hal-hal baik komponnya ataupun apa itu merupakan distribusi yang menarik dan bisa di ini ya apa namanya setelah diketahui gitu. Nah, di sini pun sama begitu menurut Douglas itu membuktikan bahwa untuk setiap mix Poisson distribution adalah unik. Ini berarti bahwa dua mixing distribution yang berbeda tidak dapat menghasilkan mix Poisson distribution yang sama, dan ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi mixing distribution dalam beberapa kasus. Ada juga hubungan penting antara mix distribution dan juga kompon Poisson. Mix Poisson sama kompon Poisson itu nanti akan kita pelajari ternyata ini bisa diarahnya gitu, diambil benang merahnya. Ternyata kalau kompon Poisson itu bisa sama dengan mix Poissonnya. Nah, ini untuk contoh sederhananya itu ada di contoh 4 di halaman 113. Misalkan suatu penelitian mengklasifikasikan driver menjadi good driver. Nah, ini itu berarti peluang ya, peluang dari alfa, karena ini ada good sama bad, misalkan untuk peluang alfanya itu sama dengan 0,94 dan juga untuk peluang peluang lambda 2 itu 0,06. Masing-masing grup mempunyai distribusi Poisson. Nah, tentukan PF dari model tersebut di mana dataset berasal Trobliger, itu salah satu jurnal ya. Nanti bisa kalian kaji lagi. Jadi misal diminta untuk menentukan ini bukan PF teman-teman. Jadi PF-nya itu jadi kalau bisa karena kan ini kan kita PK-nya itu kita simbolkan dengan P, di mana kita tahu ya kalau PDF dari distribusi Poisson itu min lambda 1 dikalikan lambda 1K per K faktorial. Karena ini udah P, otomatis yang satu min P, yang karena mengikuti distribusi yang kedua, yaitu lambda 2, di mana lambda PDF-nya itu pangkat min lambda 2 per lambda 2K, itu kali K faktorial. Nah, ini untuk menyelesaikan ini kalian perlu menggunakan metode maksimum likelihood. Nanti akan kalian pelajari di teori risiko, likelihood estimation ya. Nah, akan kalian pelajari di teori risiko itu bab berapa ya? Bab 11. Nanti kalian akan belajar ini karena di sini ada 3 parameter, dan maksimum likelihood estimation itu kita diminta untuk mencari nilai lambda 1, lambda 2 dan juga P-nya. Jadi dari
Terobligger ini diperoleh menggunakan maximum likelihood estimation dan juga karena ini itu tidak closed form ya, jadi kita harus menggunakan Newton-Raphson. Mungkin teman-teman belum, mungkin ada yang sudah pernah dengar ataupun belum. Jadi maksimum terlalu banyak parameter bisa menggunakan metode numerik dengan salah satunya metodenya itu Newton-Raphson. Nah, ternyata diperoleh lambda 1, estimasi dari lambda satunya itu 0,11 ya. Ya, 0,11, lambda 2-nya 0,7. 7. Oke, P-nya itu tadi ya 0,94 min 0,11 per K faktorial, tergantung K-nya mau dihitung berapa, terus ininya otomatis 0,06 kalikan E pangkat min 0,7 kali 0,7 pangkat K per K faktorial. Nah, ini hasilnya. Saya tidak mengajarkan bagaimana kalian memperoleh nilai lambda ini, lambda 1, lambda 2, dan juga P estimasinya, karena nanti kita belum sampai gitu ke maksimum likelihood estimation. Jadi, mohon maaf, kalian peroleh seperti itu dulu, karena nanti akan dibahas di bab-bab selanjutnya di teori risiko. Gitu. Nah, teman-teman, ini itu namanya, dari contoh ini itu dinamakan finite mixture atau terhingga ya, gabungan yang mix yang berhingga gitu. Maksudnya masih bisa dihitung gitu. Nah, bisa digarisbawahi bahwa untuk finite mixture itu modelnya masih sederhana dan sederhana ya, maksudnya ini kan hanya ada dua ya, P sama yang depan ini, yang good driver dan juga si bad driver. Jadi modelnya masih ada dua model, padahal untuk di kenyataannya itu kita tuh ada banyak model kayak gitu, nggak hanya dua gitu. Seperti tadi ya, ada usia, ada riwayat pekerjaan, ada pendapatan, ada dia berasal dari daerah mana, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya dari finite mixture itu memiliki banyak parameter untuk diestimasi. Di sini ada 3. Nah, sehingga kita agak kesulitan untuk memperoleh nilainya. Oke. Lanjut untuk bentar. Lumayan ya. Jadi teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang finite mixture. Nanti kita akan beranjak ke infinite divisible ya. Infinite divisible. Namun sebelumnya kita akan membahas ya hubungan antara si mixing distribution ini dengan MGF atau moment generating function-nya, fungsi pembangkit momennya. Nah, PGF mixing ini adalah dengan sembarang distribusi campuran U dengan skala parameternya itu lambda itu. Nah, ini itu ada di pembahasan kalian sebelumnya sih, di mana ya? Nah, karena saya nggak bahas ini, jadi saya harus membuka lagi gitu. Tolong nanti dicari lagi ya untuk nilai ini ya, E pangkat lambda theta segmen 1 itu sepertinya ada sih di pembahasan sebelumnya, namun memang saya nggak hafal gitu dia ada di bab mana gitu. Nanti coba dicari ya teman-teman ya.
Jadi PZ-nya itu ini itu kan tadi berarti PGF ya. Ini itu PDF-nya. Nah, ini kayaknya eksponensial enggak sih? Ada yang masih familiar sama bentuk ini, yang E pangkat ini? Wasong bukan, Bu. Kenapa? Wasong bukan, Bu. Maaf nggak kurang dengar. Apa ya? Wasong bukan, Bu. Oh, Poisson. Iya, Poisson yang di Kompen ya, kalau nggak salah ya. Halaman berapa ya? Saya juga lupa sih. Saya nggak hafal. Tadi siapa sih mau Zaka? Siapa ya? Mohon maaf tadi yang berbicara siapa? Tadi sekilas aja Bu. sih. Mutia. Oh iya Mutia. Mutia di halaman berapa ya? Ada tahu nggak? Saya hafal sih. Oh, mungkin ini ya, teman-teman ya, halaman 100. Poisson ornament type tipe A. Jadi di sini PNZ-nya itu pangkat lambda 1 masih pun kondisional itu ada tetanya, maka makasih ya Muti, maka ini dikalikan dengan tanya gitu. Dengan ini tetanya kita keluarkan di sini sebagai Z-nya ini adalah dia adalah ekspektasi dari E pangkat lambda Z-1 kali dipangkatkan theta. Nah, dia itu merupakan MGF atau moment generating function, di mana fungsi pembangkit momen, sehingga kalau bisa kita lihat bahwa bisa kita lihat bahwa turunan pertama dari PZ-nya itu adalah lambda MGF lambda Z-1. Dimana kalau Z-nya 1 itu diperoleh EN ya, atau ekspektasi N-nya. Dia adalah lambda E tetanya, di mana N merupakan mixed Poisson distribution. Kemudian kalau turunan yang kedua itu ini ada di 6.3 kalau nggak salah ya, di subbab 6.3. Jadi saya harap sih kalian sudah ini ya, apa namanya, mengkaji lagi apa yang sudah diberikan oleh Bu Dila dan juga Bu Dian gitu, karena ini saling berhubungan gitu. Nah, ini di 6.2 di Poisson distribution. Jadi di situ sudah dikatakan memang untuk turunan pertamanya itu adalah lambda ya, lambda ini, dan juga turunan keduanya itu n-1, di mana dia adalah A kuadrat E theta kuadrat. Jadi untuk Poisson sendiri En-nya itu adalah lambda, sedangkan untuk n-1 itu adalah lambda kuadrat, di mana dia adalah turunan pertama dari Z, sedangkan yang ini adalah turunan kedua dari Z. Nah, dari itu ada yang bisa mencari nilai VAR-nya? Ada yang mau mencari nilai VAR N-nya? Jadi apa yang kita pelajari nanti memang ini berkaitan ya. Pertama kita mau membuktikan sih intinya. Ini mau membuktikan ternyata kompon Poisson dan apa namanya si mix itu merupakan bisa diperoleh dengan
hal yang sama gitu. Nah, salah satunya dengan MGF ini. Nah, untuk var n-nya itu sendiri ya, kalian ini bisa diperoleh dari n-1 itu, ini kan hasilnya itu apa sih? n kuadrat min n, berarti kan dia n kuadrat min n gitu ya. Berarti kalau var n-nya itu kan kita mau ini harusnya ditambah en ditambah en min n dikuadratkan. Ini kan rumus var ya. Jadi kita tahu nilai n min satunya itu tadi kuadrat. Kita masukkan yang ini theta kuadrat ditambah lambda theta dikurangi lambda theta dikuadratkan. Jadi kita punya sorry, ini masih bisa ya. Ini sama ini kan var dari lambda kuadrat var theta ditambah dengan lambda ini. Jadi var-nya itu lebih dari en-nya. Ini bisa kalian lihat juga di halaman 114, teman-teman. Jadi silakan sambil kalian buka lagi gitu bukunya ya. Nah, di sini ada beberapa sebagian besar distribusi kontinu melibatkan parameter skala. Artinya perubahan skala pada distribusi tidak menyebabkan perubahan bentuk distribusi, tapi hanya pada nilai parameter skalanya sehingga ditetapkan itu lambdanya sama dengan 1. Sehingga nanti ke depannya itu kita akan menggunakan nilai lambdanya itu sama dengan 1 untuk mixing distribution. Nah, di sini ada definisi di mana tadi kita sudah belajar tentang finite mixture, sekarang ke infinite divisible. Infinite divisible itu sendiri adalah jika semua nilai n itu sama dengan 1 sampai tak hingga adalah karakteristik function dari C ya. Ini ke C nggak sih? C Z yang dapat dihitung seperti ini. Nah, si NZ itu dinamakan sebagai karakteristik function. Nah, bagaimana kita membuktikan kalau dia itu infinite divisible itu apabila 1/n-nya itu masih merupakan karakteristik function dari distribusi sebelumnya. Nanti ada contohnya ya, kalau kalian bingung di sini. Nah, yang termasuk distribusi infinite divisible itu salah satunya normal, gamma, Poisson, binomial negatif. Sedangkan yang distribusi binomial itu bukan infinitely divisible karena eksponen dalam PGF-nya harus mengambil nilai integer. Membagi M dengan N-nya ini sehingga akan menghasilkan nilai non-integer. Ini jadi bentuknya ketika dibagi dengan 1/n dia nilainya enggak integer lagi. Nah, yang kedua karakteristik function ini artinya sih ini sih lebih kita mendalami ke sini kalau karakteristik function ada untuk semua distribusi. Nah, karakteristik function itu kan kita agak sulit untuk mencarinya, namun bisa digantikan dengan adanya moment generating function atau MGF-nya ataupun PGF-nya ataupun tadi ya PK-nya itu. Nah, karena ini memang sulit untuk mencarinya begitu, kan kita harus cos ini ZX plus I sin ini jarang dipakai sih. Nah, ke depannya itu kita akan menggunakan MGF dan juga PGF-nya. Ini juga teoremanya bisa kalian pelajari sendiri. Namun dari teorema itu hal yang didapatkan adalah teman-teman kalau ada yang belum ke capture bisa bilang ya sama saya ya. Bu, tunggu sebentar saya mau capture dulu atau mau nulis dulu kayak gitu.
Jangan diam-diam aja dong. Oke, mungkin masih malu-malu ya sama saya. Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Jadi di sini itu teorema yang bisa dipakai itu adalah ini ya, salah satunya teorema 79, di mana hasilnya nanti itu menggunakan ini rumus 4 dan juga rumus 5 ini. Jadi dari sini PZ ini dipakai di mana P2Z itu adalah PGF-nya, sehingga yang dipakai itu adalah P0-nya ya, P0-nya sama dengan 0 ketika PZ-nya unik. Nah, di sini P0-nya itu nanti ada contohnya teman-teman. Jadi kalau bingung kita nanti terapkan ke contohnya ya. P0-nya itu misal P0 kita pakai ini ya, nilai ini. Kalau misalkan kita P0 berarti kan E pangkat lambda ini 0 min 1. Jadinya kan E pangkat lambda kali min 1. Jadi E pangkat min lambda gitu. Jadi ini adalah ini. Kemudian kalau kita diminta untuk mencari lambdanya, berarti lambdanya itu min ln P0. Nah, P2Z-nya itu diperoleh dari sini juga. Sebentar. P2Z-nya itu berapa kalau semisal, bentar ya. P2Z-nya itu juga diperoleh dari nilai yang E pangkat lambda itu dikalikan P2Z min 1. Oke, itu untuk yang ini. Maka untuk contoh yang selanjutnya, kok tiba-tiba nge-freeze ya? Oke. Nah, kalian juga bisa, jadi gini, apa yang kita pelajari mungkin saya akan rumuskan di sini. Jadi pertama, ini ada di contoh ini ya, tolong diperhatikan. Jadi gunakan hasil sebelumnya dan rumus 3 itu yang mana nih? Rumus 3 itu, yang ini ya, yang MGF-nya maksudnya. MGF-nya untuk menyelesaikan untuk menyatakan distribusi binomial negatif dalam bentuk mix Poisson dan juga kompon Poisson. Nah, bisa dilihat teman-teman di buku kalian, log model halaman 116. Sebentar ya. Untuk yang ini kalian sudah paham belum? Untuk yang ini kan tadi untuk rumus 4 kalian tahu ya. Kalau yang rumus 5 dia jadi seperti ini sudah bisa? Duh, jangan diem-diem aja dong. Ayo, speak up. Masih agak kurang paham, Ibu. Oke, mungkin saya kalau ada yang speak up kan saya tahu gitu dia paham apa enggak. Nah, jadi kita kan tadi kan punya ya di mana nilai ini PZ dari teorema 9 kita itu punya nilai PZ itu sama dengan E pangkat A lambda P2Z min 1 seperti itu. Nah, kita punya tadi P0-nya itu 0 ketika E pangkat min lambda kan tinggal
ini ya, P2Z-nya kita jadikan 0, maka P0-nya itu adalah E pangkat min lambda. Nah, maka lambdanya itu kan berarti min ln P0. Tahu ya sampai sini ya? Nah, setelah itu kita mau membuktikan yang ini, yang P2Z itu 1 plus 1 lambda ln PZ. Nah, kita mau nyari nilai P2Z ini. Ya, berarti tinggal kita ini aja. PZ itu kan E pangkat lambda P2Z min 1 gitu ya. Nah, kita lenkan PZ berarti di yang kiri kita lenkan, yang kanan juga sama dong ya. P2Z min 1 len PZ ini masih kita masukkan len PZ, itu kita dapat A kali P2Z min 1. Nah, setelah itu ini kan hasilnya berarti tinggal dikerjakan saja sih teman-teman. Jadi P2Z itu min lambda. Nah, jadi kita mau nyari P2Z-nya. Lambda itu kan P2Z ya. Jadi P2Z itu berapa? Berarti kan ln PZ per lambda plus 1 sama dengan P2Z. Sama ya hasilnya ya, sama yang ini ya. Mana ya? Sama yang rumus 5 ini ya. Ini kita sudah tahu ya. Jadi dapat 1 plus 1 lambda ln PZ itu dari ini. Dari kita dari rumus yang tadi teorema itu. Sehingga kita punya ini. Nah, karena len ini bisa dinyatakan sebagai lambda itu kan tadi, lambda kan ini min len PO ya, P0 ya. Jadi ini len P0. Len P0 ya tinggal dimasukkan aja len PZ per lambdanya itu min len P0 plus 1 itu sama dengan P2Z. Berarti kalau di ini kan tinggal PZ min ya. Min ya, sini min len PZ ditambah len P0 per len P0. Atau kalau dibalik ya tinggal len P0 min len PZ per len P0. Oke ya. Paham ya? Ini untuk pembuktian rumus yang kelima. Boleh, ada yang mau tanya? Halo? Paham, Bu? Oke. Sorry, tadi soalnya suaranya kayak Bu gitu doang, jadi ada yang mau ditanyakan. Oke. Kalau paham, oke. Sekarang kita ke contohnya. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi itu tadi ketika kita mau mencari kompon ya, mau mencari mix Poisson distribution, kita pertama karena kita sudah punya teorema di mana dia itu boleh menggunakan MGF-nya. Yang pertama kan kita harus cari tahu MGF-nya terlebih dahulu, kemudian tentukan kalau dia itu infinitely divisible. Nah, kalau dia infinitely divisible, maka dia bisa menggunakan dia merupakan juga adalah kompon Poisson. Di sini ada yang. Nah, ini jika dipunyai ini PGF ini adalah kompon Poisson atau ekuivalen sebagai PGF infinitely divisible. Maka
Jadi kalau dia itu sudah MGF-nya itu infinitely divisible atau ini itu bisa dia juga merupakan compound Poisson. Jadi hubungan antara compound Poisson dengan mix Poisson itu di sini ya, infinitely divisible dan MGF-nya atau kita pakai PGF-nya. Tapi seringnya kita pakai